Yasbi bakal coba untuk secure ke arah Groknya terlebih dahulu. Satu pilihan yang menurut aku juga wise banget karena nanti efek barriernya dan juga pastinya efek tabrakan dari wall charge-nya itu akan membuat pemain dari Yasbi bisa lebih mudah untuk memberikan inisiasi dan meng-cancel setup dari RRQ Senna. Dan Groknya juga ini fleksibel loh, bisa ditaruh di XP lane, bisa ditaruh di roamer. Kalau nggak salah DQ ini sempat pakai Grok juga dan itu memang timing untuk inisiasinya bagus banget. Dan biasanya ya kalau Grok XP kan damage nih. Nah itu kalau lawannya Assassin, di solo kill itu possible banget Nevin. Kayak itu hal yang nggak sulit lah untuk Groknya juga. Ada Heptasis nanti yang mungkin ngebantu, Blade of Despair, si Halberd dan segala macem. Itu akan ngebantu dari ngeboosting sisi physical damage yang dimiliki sama Groknya. Nah Grok kan kalau nambahin physical damage, dia nambahin defense juga. Nah, tapi beda mungkin kalau misalnya mereka dari RRQ Senna ngambil hero jungler yang magical damage. Karena kan Grok ini nggak terlalu tanky juga ketika berhadapan dengan magical damage ya. Tapi kita bakal tunggu aja karena sekarang ini prioritasnya udah langsung ke arah Esmeralda dan juga Dairet. Dua hero yang akan ada di sisi XP meskipun Uranus udah ada. Tapi Esmeralda ini kan fleksibel lah ya. Mau ditaruh ke area gold lane apalagi ketemunya Harit. Itu bakal enak banget buat RRQ Senna kalau misalnya terlepas. Oke, dan target ban banget nih dari RRQ. Banningnya benar-benar nge-target ke arah Yasbi. Karena Dairet kemarin sempat digunakan juga sama Juicy. Nah, ketika kemarin pakai Dairet, objektif itu kuat banget. Turtle-nya, invasi jungle-nya, dan kombinasi sama sama damage dealer Yasbi-nya juga itu oke. Makanya menurutku cukup oke lah ban-nya ke arah Dairet karena belum ada sosok jungle juga. Tapi kalau dari Yasbi nih, dia ngebuang ke arah Melissa yang tadi sempat digunakan oleh Abbey, ternyata ditutup juga karena mungkin mengganggu ya. Melissa ini yang bisa free hit ketika ada reward manipulation di depannya, ada Uranus juga, belum lagi Angela nih yang bisa kontrol banget di bagian luarnya. Itu mungkin bahaya menurut teman-teman Yasbi sehingga Melissanya mendingan ditutup aja. Karena range jauh juga sih untuk Melissa, nanti early-nya bakalan cukup berat. Apalagi dengan hero-hero initiator kayak gini, ya udah mending ditutup aja. Sekarang untuk RRQ Senna, mereka bakal secure juga ke arah Yuzong. Karena bisa dibilang memang ini salah satu hero yang meng-counter pergerakan dari Eve-nya. Memang nggak bisa nutup ya untuk real world manipulation, tapi dia bisa banget ngasih damage yang besar sama Eve-nya sendiri yang memutuskan untuk menutup tirai tersebut. Dan sekarang untuk Yasbi, pilihan berikutnya Harit udah ada yang kemungkinan besar ada di sisi gold lane. Nantinya mid juga udah ada, mungkin sekarang bakal ngambil ke sisi jungler. Jungle-nya dulu kalau emang pengen dibikin Groknya tetap fleksibel. Nah itu dia. Di last pick-nya nanti bisa kasih kejutan, apapun itulah. Sebenarnya Faramis pun fleksibel loh. Gak jarang kita lihat Faramis ada di posisi roamer. Dan yes, yang diambil jungle-nya terlebih dahulu. Sepertinya sama pikirannya kayak Nevin nih. Berarti udah bisa kita nobatkan menjadi Yasbi Nevin. Gak gitu konsepnya. Oh, bukan Nevin yang terang. Kan orang dalamnya Lim Kocul yang suka nge-spill roster baru. Bisa gitu loh ya. Yi Sansin yang dimunculkan langsung. Sebenarnya ada resiko juga yang diterima oleh Yasbi. Apalagi jungle dari RRQ belum muncul ya. Bisa jadi dia mungkin Lancelot nanti yang bisa ngacak-ngacak langsung ke bagian belakang. Tapi dari Yi Sansin ini udah nutup dari segi physical damage-nya. Groknya bisa dilempar ke arah roamer mungkin nanti. Dan magical damage-nya bisa ditutup sama Harit. Nanti Faramisnya bisa fokus ke arah utility item. Nah itu yang sekarang menurut gue ini jadi lebih fleksibel lagi. Mid lane itu nggak selamanya damage. Bisa jadi dia bikin utility yang artinya bisa untuk fight jangka panjang atau spam skill dan sebagainya. Ya benar-benar fleksibel banget sih untuk sekarang. Dan akan ditutup dengan adanya Cloud bersama Martis di sisi junglernya. Wah ini Angela sih udah nyaman banget ya. Angela Martis. Iya di combo sama Martis udah nggak ada yang bisa numbangin sih menurut aku. Apalagi kalau di area mid game ya. Ini bisa jadi Angela Cloud juga nantinya. Betul. Nah kalau kita bahas soal Angela Cloud, Cloudnya juga bisa di cancel ya dengan adanya wall charge nanti yang bakal ganggu juga. Tapi biasanya wall charge kan dibuka duluan nih. Ketika wall charge-nya udah nggak ada baru, nah itu balikin. Dan Benedetta yang akan isi XP lane seharusnya. 10 hero sudah muncul dari keduanya. Game kedua akan segera kita mulai. Komposisi hero yang cukup oke lah dari keduanya. Dan game ini tergantung dengan playernya masing-masing. Sebisa apa mereka kendalikan game tersebut. Ya kembali lagi kita akan melihat untuk game yang kedua. Dan buat teman-teman yang mau datang juga masih bisa banget. Ini Perbanas Institute meskipun udah full house tapi tenang aja. Akan ada bangku yang ditambahkan untuk kalian semua yang baru akan dalam perjalanan ke sini juga. Dan ini dia untuk hero yang akan dibawa oleh kedua tim. Kita akan lihat apakah RRQ Senna bisa merebut 1 poin setidaknya dan menambahkan poin mereka di babak standing ketika menghadapi Yasbi. 1-1 apa 2-0?
Aduh, ini Ini- pilihan yang sulit juga ya. Iya nih, karena memang keduanya sangat-sangat kuat. Dan ya sini dia kita mulai dari game kita yang kedua. Antara RRQ Sena berhadapan dengan Yasbi Esport. Game yang sangat penting untuk kedua tim pastinya. Tapi kita bakal langsung melihat aja potensi early game seperti apa nih yang bisa diberikan oleh RRQ maupun dari Yasbi. Farming pattern dari RRQ seharusnya lebih unggul. Martis itu dia punya attack speed dari pasifnya yang sangat-sangat membantu ketika kelarin jungle. Sementara kalau dari Yesamsin mungkin nggak lama-lama banget juga karena dia ngandelin attack speed yang kereset terus dari pasifnya. Tapi kalau misalkan ada invasi, Ian sini lebih safety. Dia punya Mortal Coil dan Azure Aura yang bisa ngebalikin keadaan. Iya, dan Jugi sih seharusnya di game kali ini dia nggak bakal terlalu sering muncul di area teamfight karena perbedaan tipikal hero yang dia bisa ngasih damage dari jarak yang jauh yaitu dengan Mountain Shepherd-nya. Global Presence ada di sana dan perebutan Little Wanderer harusnya bisa di-secure secara langsung oleh seorang Ian. Retribution yang digunakan tadi untuk secure levelnya akan sedikit lebih unggul. Dan dengan gameplay Yesamsin, wow berani banget. Dia tahu Martisnya ada di bagian lain, dia langsung secure juga di bagian bottom lane-nya. Dapetin satu jungle, bahkan bisa jadi dua creep jungle. Ini keuntungan loh untuk Yesamsin di awal. Wah ini udah diinvasi sedari awal ya, bakal cukup berbahaya untuk RRQ Sena nantinya ketika kehilangan beberapa monster jungle yang meskipun impactnya nggak terlalu besar tapi ini kecil-kecil tuh lama-lama bisa jadi Buset bukit. Oh DQ sepertinya cukup terjebak kali ini dan Roundel nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga untuk para pemain dari Yasbi yang harus merelakan kepergian DQ menjadi first blood untuk RRQ Sena. Iya. Potongnya terlalu jauh sih tadi memang. Dan di posisi yang memang pattern jungle dari RRQ akan mengarah ke arah bottom lane. Iya, Jadi betul. sekalian dia jalan, walaupun kan Martisnya nggak tahu, Ian nggak tahu kan jungle-nya udah dihabisin gitu kan. Jadi dia akan setelah dia kelar di bagian top lane, dia turun ke bagian bottom lane, ya kebetulan banget ketemu dari Benedetta-nya DQ. Ya mau jadi keuntungan untuk RRQ Sena sekarang. Tapi sekarang untuk turtle-nya juga kita akan lihat ya apakah ini bakal dikontes oleh para pemain dari Yasbi. Karena dengan adanya power dari seorang Ians yang bakal immune pada beberapa efek sisi nantinya ini bakal cukup sulit ya untuk melakukan perlawanan. Meskipun dia masih ada seorang DQ juga yang setidaknya bisa melakukan pertukaran damage atau eliminasi tapi Ians berhasil secure ke arah turtle-nya. Turtle has been slain, presented by KFC. Ya, tipikal Yesamsin lah. Di awal kalau dipaksain malah lumayan bahaya menurut gue. Jadi ya ngelepas turtle pertama untuk ngambil beberapa creep jungle itu udah untung juga dari segi gold dan di bagian top 10. Damage-nya udah mulai masuk ke restoran Peter juga, ada seorang AB dan juga Toy, tapi ternyata hanya saling memberikan pertukaran aja, belum ada eliminasi yang bisa disecure, tapi hati-hati untuk seorang Toy, karena udah ditungguin untuk battle mirror damage dan benar saja akan langsung ditabrak, meskipun ternyata masih bisa melarikan diri. Ya, masih ada Purify juga, namun purple buff yang sudah mulai diinvasi kali ini bisa didapatkan juga oleh Ian. Satu kerugian yang didapatkan oleh Yasbi, tapi kayaknya mereka nggak mau nih, mereka tetap mau dapat keuntungan dengan kontes ke arah purple buff. Ditukar lagi sekarang untuk area purple buff-nya meskipun tertahan pergerakan dari seorang Juicy-nya. Retrinya. Dan gak ada retribution yang hadir bahkan Yans bisa mendapatkan sebuah eliminasi yang sangat penting. Roundel menjadi target berikutnya Yans dengan adanya hard guard di sini tapi ada efek slow yang masuk. Oh, apakah bisa ada? Masih bisa di tangan seorang Peter. Iya. Salah retribution tadi sepertinya. Iya. Karena retribution sekarang harus diarahin kawan-kawan. Makanya tadi retrinya ke arah yang purple buff-nya kecil, jungle creep yang kecil. Itu rugi banget sih karena dia tumbang juga. Sementara dari emblem nih. Dari kemarin ada beberapa yang gue bahas ya. Yang dari Harit ini rata-rata pakai Festival of Blood. Tapi Haritnya langsung dikejar Nevin. Langsung menjadi target utama sepertinya. Tapi Yans ini bisa dibalikin lagi loh keadaannya dengan hanya bagus satu barrier dan ditabrak secara langsung oleh Soraki. What a nice movement di mana satu eliminasi akhirnya bisa di-secure juga dan platingan gold yang tadinya diamankan oleh seorang Toy ini dinetralisir lagi dari segi kerugian dan juga keuntungannya. Life Drain, talent kedua yang dipilih oleh Cloud dengan basic common emblem di dasarnya. Regennya ini pasti dahsyat banget Nevin. Dari dasar emblemnya dia udah dapat regen dan Life Drain ini bikin dia lebih sustain. Dan bakal dicoba untuk dipasangkan terlebih dahulu. Sepertinya Drill War Manipulation sudah mulai dibuka juga menahan pergerakan seorang AB. Tapi AB masih bisa selamat. Harganya udah masuk ke arah seorang Toy. Tapi sayangnya udah gak ada inisiasi lanjutan yang mau dibuka oleh seorang Yasbi. Fightnya juga gak dipaksain banget karena mereka tahu nih ada objektif yang lebih penting yaitu ke area turtle. Jauh banget Diki Ini mainnya ke atas. Dari bawah dia habis motong, dia langsung ke atas dan landingnya dipegang sama Juicy. Purple buff coba diinvasi sama Don, bisa nge-trigger retribution, udah menjadi salah satu nilai plus juga.
Dan mereka harus kembali nih untuk pegang landing jauhnya. XP lane-nya harus sama-sama bertugas dulu. Udah mulai diganggu sekarang juga untuk turtle-nya di satu barrier yang dipasang oleh seorang King ngebuat Ians bakal cukup tertahan dari segi posisinya. Apalagi ini ada efek-efek tarikan yang bisa dikeluarkan oleh seorang Roundel. Sekarang AB-nya fokus ke arah bagian belakang, Viter bakal menjadi target utamanya meskipun ternyata belum menjadi sebuah eliminasi. Mereka bakal coba untuk memasakkan ke arah wajah, apalagi sekarang juga ke altar udah mulai dibuka. Menahan pergerakan dan damage dari Okta. Tetap berhasil men-secure ke arah seorang AB. King-nya masih selamat tapi tidak untuk seorang Roundel yang harus tumbang kali ini. Dan Ian masih akan coba untuk ngasih pressure yang sama ke arah seorang Juicy-nya. Ada 3 pemain di sana, bakal menjadi satu kumpulan, bahkan 4 pemain di mana dari seorang Juicy. Harus tumbang juga power dari Heartguard yang dimaksimalkan oleh seorang Viter. Yes, early game yang RRQ tahu mereka kuat banget dari early gamenya. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh mereka. 3.000 gold perbedaan dari keduanya. Sementara dari segi item, Starlium udah jadi nih untuk Harit. Ini item baru yang benar-benar cocok untuk beberapa hero mage seperti Harit ataupun Karina juga cocok. Dan masih banyak lagi lah hero-hero yang cocok menggunakan item ini. Dan untuk Harit, ini sangat bersinergi. Tambahan true damage, ada regen juga dan ada cooldown reduction. Itu yang membuat Harit ini pas banget pakai Starlium. Wah, constantly dari seorang Ki tapi nggak ada target yang terpantau di sana. Malahan ngebuat Ki yang sekarang harus lebih sabar lagi. Hampir bisa ngedapetin satu base turret untuk teman-teman dari Yasmi. Tapi ini masih di menit yang ke-6. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu berburu-buru karena di sisi lain pun mereka udah mulai diincar. Dan AB-nya bakal langsung menjadi target utama dengan area blasting 2 dan Heartguard masuk di waktu yang tepat. Meskipun nggak akan lanjutkan juga oleh seorang Toy. Terlalu beresiko. DQ sudah mulai masuk juga kali, malahan DQ ini bisa tumbang juga di tangan para pemain dari RRQ Sena. Wah, kalkulasi yang salah sepertinya. DQ dia nggak tahu Heartguard-nya ini belum habis. Ternyata masih lama durasi dari Heartguard-nya. Sementara dari Okta, reward manipulation yang benar-benar pas tadi. Ketika Haritnya udah lompat, dia tahu oke, Haritnya udah nggak bisa dash lagi. Dia buka reward manipulation dan akhirnya dive in dari Kulot. Toy ini sangat-sangat maksimal. Iya, itu efeknya besar banget sih. Kerasa banget betapa besar efek flow yang masuk. Dan sekarang juga dari seorang King-nya udah mulai coba untuk memberikan gangguan supaya nggak kehilangan satu inner turret berikutnya. Tapi lihat damage yang masuk ke arah seorang DQ. Itu sakitnya bukan main loh. Setengah darah hilang. Sebagai seorang Benedetta berarti ini nggak baik-baik aja ya. Damage dari RRQ Sena udah harus diwaspadai dari sekarang. Oracle udah ada di tangan dari seorang Dawn. Jadi Dawn bakal menjadi satu hero yang udah mulai bisa join ke arah team fight. Ini masalah inner turret nih, Vin. Inner turret di arah bottom lane. Ini artinya dia bisa ngebuka lagi vision ke arah purple buff. Untungnya masih bisa di defense dan Molten Shocker ini selalu ngebuka vision. Tapi untuk Turtle, lagi-lagi RRQ. Dia dapetin perfect Turtle, 2 game berturut-turut. Perfect Turtle dari RRQ. Nah, ini agak berbahaya karena tadi sebenarnya di fight yang kita lihat di area bottom lane itu terjadi juga fight di area mid lane-nya yang menumbangkan ke arah Roundel sehingga satu outer turret di area mid-nya udah hilang dan objektif turretnya udah banyak banget yang di-secure oleh pemain RRQ Sena. Bahkan Ians sudah mulai melakukan penjajahan juga ke area purple buff-nya, nggak bisa diganggu gugat. Begitu juga untuk seorang Toy yang kali ini posisinya masih begitu aman. Dari tadi aku ngeliat battle mirroring image-nya nih, dari seorang Toy itu langsung memberikan miskalkulasi untuk para pemain Yasmi. Iya, itu mobilitasnya juga tinggi ya, dengan emblemnya dia ngambil agility, dia pakai quantum charge juga dan midnya di press. Bakal coba untuk dipaksakan dengan adanya real world manipulation seperti itu, tapi mobilitas dari teman-teman Yasmi pun masih begitu tinggi. Adanya Harit, adanya Benedetta, nggak bisa terlalu dipaksakan untuk sekarang. Dan meskipun dia masih coba untuk melakukan zoning out yang bakal menjadi prioritas untuk RRQ Sena, seharusnya masih ke arah objektif turret saja. Untuk sekarang harusnya Yasbi ini fokus dulu nih untuk jadiin item. Karena kalau dengan kondisi saat ini nggak bisa bahkan tumbangin ke arah Uranus menurut gue, dan Ian di bagian depan yang bener-bener jadi pressure utama RRQ. Ya, ini dia satu barrier lagi-lagi dipasang. Ian saya coba ditabrak tapi masih bisa selamat, masih bisa melompat dari barrier tersebut. Dan inner turretnya ini juga udah menjadi salah satu target berikutnya dari RRQ Sena. Masih bisa di-clear ke arah wave minions-nya. Tapi di sisi lain kita juga melihat bagaimana pertemuan antara seorang Juicy dan juga ke arah seorang Donya yang ngebawa satu sosok Angela. Masih ada kalau Atar untuk menyelamatkan seorang Juicy tapi gak terlalu lama. Malahan posisi dari seorang Roundel yang sekarang menjadi dalam ancaman yang cukup besar. Roundel ngebuka satu flicker dan gak bisa selamat, double kill di tangan seorang Okta. Waduh, ini niatnya nyelamatin ya, tapi malah jadi tumbang juga. Lumayan bahaya, dan untuk di kondisi sekarang RRQ pegang kendali penuh. 11 kill berbanding 1 kill. Hanya bisa melakukan defense dari Yasbi. Seenggaknya sampai Isansinya mungkin 3 atau 4 item.
Dan itu butuh waktu yang lumayan banyak menurut gua. Untuk AB-nya juga sama, Harit ketika dia udah full item, jelas mungkin Cloud pun akan sedikit kesulitan ketika melawan Harit. Tapi ya, untuknya Viter juga langsung siap tangkap, dia langsung bener-bener tahu nih, oke, ini butuh neck level of Duren, NOD langsung menjadi item selanjutnya bagi Viter, dan udah jadi. Yang artinya shield dari Harit juga ini akan sedikit tipis ya. Dari Chrono Dash yang bisa nge-trigger shieldnya itu nggak akan terlalu berasa dengan adanya efek NOD dari Viter. Nggak bisa terlalu aktif lagi nantinya untuk seorang Harit berjalan-jalan. Bahkan dengan zaman Force-nya juga dia harus lebih berhati-hati lagi. Yasbi ya nunggu ke area late game sepertinya karena damage dari seorang Juicy-nya ini masih dipertanyakan. Sedari tadi Mountain Shaker-nya belum bisa ngasih impact yang terlalu maksimal. Mengingat Argisana juga nggak bermain secara team fight ya. Jadi Mountain Shaker-nya masih bisa dihindarkan dengan cukup mudah. Dan mereka juga bawa tadi seperti kata Linko Chul juga beberapa emblem tambahan untuk nambahin movement speed-nya mereka. Mungkin ini harus jadi pelajaran juga tadi di game pertama, using Lord dari RRQ kurang baik. Masih ada beberapa miss yang terjadi dari using Lord-nya. Di game kedua, kalau dia melakukan hal yang sama, Yasbi ini tipe yang semakin dipres, mereka semakin berani, semakin bisa bikin sesuatu. Dan Lord yang belum enhance sudah mulai datang ke arah top lane. Ini dia Lordnya akan segera masuk karena performa dari Yasbi ditambah dengan hanya satu real world manipulation yang langsung dibuka juga. DQ hanya coba untuk clearing ke arah wave minions ya terlebih dahulu. Tapi sepertinya mereka harus merelakan adanya satu base rate yang ditumbangkan. Bahkan diserang AB-nya juga bisa ditumbangkan kali ini. Damage yang begitu sakit dari seorang Okta. Dengan glowing one yang sudah dibawa juga Toy. Membawa Angel lah kali ini. Hardguard yang sudah mulai masuk ke dalam tubuhnya membuat para pemain Yasmin gak bisa berbuat banyak, bahkan harus merelakan juga untuk satu base rate di sisi mid lane-nya. Masih dipaksakan lagi, belum mau pulang dari para pemain Argisana karena mereka masih punya power yang begitu tinggi dengan perbedaan gold mencapai ke arah 10.000 ki. Jadi target berikutnya dan base-nya bakal menjadi target utama juga. Yes, mendapatkan sebuah mega kill. Zoning out dari seorang DQ belum terlalu berhasil dan base-nya bisa di-secure oleh RRQ Sena. Satu sama Israel, RRQ mampu menyamakan kedudukan. Game yang semakin panas terjadi dominasi. RRQ Sena sangat-sangat terasa di game kedua tanpa ada